Untuk topik berikutnya ya masih terkait dengan test case, seperti yang telah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, ketika membuat test case baru, ada kurang lebih ada tiga jenis test case yang bisa kita pilih. Tentu saja melalui proses add a test case. Lalu di sini ada pilihan format, ada classic, ada Gherkin, dan juga ada BDD. Kita akan coba satu persatu. Dari Gherkin terlebih dahulu, kita berikan satu nama test case. Oke. Lalu berikutnya reference dan juga description itu disesuaikan dengan keperluan yang ada. Lalu add. Setelah kita selesai add, seperti biasa ya, tidak berbeda jauh dengan test case yang menggunakan classic model ya. Kalau di Gherkin, ya yang bagian atas, yang information masih sama, ya, tidak banyak yang berubah. Lalu di bagian automationnya juga kurang lebih masih sama. Silakan disesuaikan dengan perluan yang ada. Lalu juga ada requirements, jika memang ada requirements yang mau direferensikan ke dalam test case ini. Dan yang berikutnya di sini ada bagian script. Nah, ini yang bagian kita play around with the case, right? Nah, misalnya di sini ada feature as a user, I can use Gherkin syntax. Lalu biasanya kalau di Gherkin itu kita buat penjelasannya ya, misalnya perform Gherkin style testing, misalnya seperti itu. Oke, lalu berikutnya kita biasanya bisa membuat rule, okay. Misalnya as a user, I should be able to log in using valid credentials. Misalnya seperti itu. Lalu berikutnya kita lanjutkan dengan skenario outline biasanya. Oke, skenario outline. Oke, misalnya input email dan password dengan benar. Oke. Nah, untuk yang berikutnya nih sama ya, seperti biasa. Jadi kita ada given. Oke. Oke. Lalu dilanjutkan dengan when. Oke. Oke, dan and. Oke. Dan diakhiri dengan then. Oke, ini nanti disesuaikan dengan keperluan yang ada. Lalu yang berikutnya, nanti di sini ada examples. Kalau memang mau pakai examples, misalnya di examples ini emailnya apa, passwordnya apa, misalnya seperti itu ya. Misalnya emailnya valid, user@mail.com. Lalu passwordnya juga password yang valid. Oke, ini azas kerapihan saja. Ya, kurang lebih seperti itu kalau kita menggunakan Gherkin syntax. Bisa confirm, kalau mau confirm, di sini dia ada satu feature check the syntax, boleh diklik. Oke, lalu dia akan kasih tahu kita the script is valid. Terus berikutnya di sini ada feature insert. Oke. Ketika kita memilih insert, di sini dia akan memberikan semacam suggestions. Apa yang mau di-insert? Nah, ini menjadi salah satu pilihan kalau seperti tadi kita menulis secara manual satu persatu. Itu disesuaikan dengan selera saja. Tidak ada keharusan harus memilih dari sintaks. Kalau memang mau types manually juga nggak ada masalah gitu kan. Toh juga kalaupun kita type secara manual, dia juga sudah ada feature check the syntax. Kalau memang valid, dia akan kasih tahu ini valid. Otherwise, dia juga akan kasih tahu otherwise. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan dengan confirm. Berikutnya ada bagian execution. Bagian execution ini history ya, jadi kurang lebih sama seperti yang kalau menggunakan test case yang
classic style. Jadi di bagian execution itu dia akan lihat ini udah berapa kali berapa cycle dia dilakukan eksekusi atau stylingnya seperti itu. Berikutnya, tadi sudah kita cobain Gherkin. Selanjutnya kita akan coba BDD. Kita kasih aja namanya. Setelah selesai kita add. Oke. Kurang lebih sama, mulai dari bagian information, automation, requirements, dan lain sebagainya. Tidak ada perbedaan. Terus di sini juga ada parameters and datasets, di mana ini mirip seperti kalau menggunakan test case yang klasik. Ya, tidak ada perbedaan di situ. Lalu berikutnya kita masuk ke bagian test steps. Ya, dimana kalau BDD dia kalau kalau BDD itu tinggal pilih dari drop down-nya, misalnya given open the app, oke, lalu kita bisa tambah berikutnya when jika sudah selesai kita hit enter, dia masuk ke step berikutnya. Dan lalu kita bisa nambah berikutnya stepnya and dan begitu seterusnya. Jadi kalau stylenya menggunakan BDD, fokusnya sudah di stepnya, lalu keyword yang di awalnya itu given, and then, dan sebagainya, itu tinggal pilih dari drop down. Lalu kita tinggal masukkan apa command yang mau dimasukkan atau tulisan apa, tinggal kita type. Setelah itu kita enter, dia akan masuk di sini secara step. Juga ada feature misalnya copy selected items. Kalau memang selected items kita copy, jadi kita bisa duplicate. Lalu kita paste. Seperti itu. Kalau misalnya sudah di paste pun, kita juga bisa delete. Selanjutnya kita juga bisa rearrange. Seperti itu. Atau menggunakan mouse drag. Seperti itu. Selebihnya sama, terkait execution di sini nanti akan ada list of execution history cycle-nya ya. Jadi sama seperti test case klasik, seperti penjelasan sebelumnya. Saya rasa itu saja penjelasan terkait jenis-jenis test case yang available di Squash Test Management. Silahkan dipilih dan digunakan sesuai keperluan dan kebutuhan yang ada. Karena ya masing-masing jenis tentu saja ada pro and cons-nya masing-masing. Yang paling penting adalah disesuaikan dengan keperluan yang ada. Terima kasih.